Asa alia NU Nahdlatul Ulama Pondok Butut Pesantren. Sewaktu-waktu dia lagi ngasih ujangan nasihat buat para bawahannya, perwira mungkin gitu ya. Anda atau kalian ini kalau belajar agama jangan dalam-dalam. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada gurunya. Sampai jangan dalam-dalam itu dikat. Sampai jangan dalam-dalam itu dikat. Artinya kalau misalkan kita nggak belajar tanpa guru, cuma sekedar baca punya buku zaman now misalkan atau buku terjemahan, nggak ada gurunya, kan gurunya setan. Bawahnya hawa nafsunya kan tinggi, mau melalap semua. Keterangan yang di situ dilalap semua tanpa kita ada panduan dari guru. Akhirnya Jenderal Dudung tuh bilang, kalian kalau belajar agama jangan dalam-dalam dikat gitu. Kalau jangan dalam-dalam, kalau nggak ada gurunya, nggak ada ustadznya, nggak ada kiainya, kalau salah baca, salah pengertian mau tanyanya kemana gitu. Kok jadi viral tuh? Jadi viral. Ya zaman now gitu kali ya. Bad news is good news gitu ya. Berita buruk bahkan jadi berubah menjadi berita baik. Berita baik untuk yang mengupload, followernya kan jadi banyak. Ya, ting rupiahnya jadi banyak. Dampaknya kan jadi kacau. Kita sampai di ayat ke-16. Sampai ke ayat ke-16. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum utawi perumpamaane orang-orang munafik. Mathaluhum adapun sifatnya orang-orang munafik. Sifatuhum tegese sifate orang-orang munafik fi nifaqihim ing dalam kemunafikane orang-orang munafik. Khabarnya masaluhum iku kamasalil ladzi istauqada nara. Iku kamasalil ladzi kaya dene sepadane wong istauqada kang nyalaken sapa wong. Perumpamaannya orang munafik itu seperti seseorang yang menyalakan. Istauqada tapi maknanya bukan bermakna istauqada tapi maknanya auqada. Nanti saya terangin. Auqada tegasnya menghidupkan atau menyalakan. Naron ingge geni. Naron terhadap api. Fi zulmatin ing dalam kegelapan. Falamma adha'at moko ing dalam sumangsane terang. Anarat tegese nerangi. Falamma adha'at ing dalam sumangsane nerangaken apa nar. Anarat tegese nerangi apa nar. Ma ing barang haulahu ing dalam sandinge ma. Fa'absara mongko ningali, maka melihat si orang tadi yang menyalakan api, ai alladzi fastadfa'a lan ngalap anget menghangatkan tubuh sapa alladzi wa aminalan aman sapa alladzi mimma saking barang ya khafuhu kang wedi sapa alladzi hu ingma. Saya kasih itunya tabarukan nama guru-guru saya. Saya dulu ngaji ya pakai bahasa Utawi Ikiku, bahasanya Sunan Kalijaga. Kalijaga dulu wali-wali dulu tuh maknain kitab tuh begitu. Artinya apa? Islam masuk ke Indonesia, bahasa Arabnya masuk tapi tetap mengakomodir bahasanya orang lokal.
Jadi begitu. Kalau ada yang bilang wayang haram, bisa jadi wayang haram. Kalau misalkan wayangnya wayang orang, terus yang dadanya dibuka, perempuan dadanya terbuka. Ataupun misalkan yang laki-lakinya pusatnya kebuka, haramnya haram sababiyah, karena sebabnya membuka aurat. Tapi kalau wayangnya wayang kulit, halal selama wayang itu jadi media. Selama wayang itu jadi media kebaikan. Handphone media bukan? Media. Nonton YouTube boleh. Main game selama enggak kebablasan boleh. Selama enggak la'ibun wala ghun, selama kita main game-nya ada azan bisa kita stop sholat. Waktu pengajian kita ngaji enggak apa-apa, itu kan hiburan, rihlah. Penat sama tagihan utang, kredit motor, kredit mobil, enggak cair-cair tagihan. Enggak, ada tagihan dari bos kan enggak cair-cair kan juga pusing Pak Zakaria ya, pusing. Lalu udah jatuh tempo belum bayar pusing. Main game sedekah dulu enggak apa-apa. Atau misalkan malah jadi pahala kalau misalkan ya kayak begini, misalkan ngaji lewatnya YouTube. Itu hanya sebagai media. Tapi ketika misalkan handphone ini jadi medianya media madarat, hukumnya haram. Media madarat gimana? Misalkan handphone jadi pakai aplikasi Binowo, ternyata judi online, misalkan gitu. Apa-apa kan nyebut merek apa-apa. Atau misalkan pakai ikut Edinar Coin, namanya doang Edinar. Itu kan Edinar Coin. Teman saya ada yang kena sampai 60 juta. Yang kenain juga teman makan teman. Hari ini 60 juta bro. Suami istri jadi berantem. 60 juta. Edinar Coin tuh ketika Bitcoin dihilangkan gantinya Edinar. Seolah-olah ganti bajunya baju syariah pakai dinar syariah gitu. Enggak juga kan ya, kan prakteknya, yang penting prakteknya. Kalau bungkusnya cuma bungkusnya kitab kuning begini, dalamnya misalkan buku tulis biasa, dibilang kitab bukan, bungkusnya doang kitab, dalamnya kan cuma buku tulis biasa. Jadi dibungkus seolah-olah jadi seorang syariah dengan edinar namanya, tapi dalamnya Bitcoin, tetap judi dalamnya. Kayak sama kayak gitu. Akhirnya wayang pun kalau misalkan itu jadi media dakwah. Wayangnya kemarin di Tegal ada Ki Entus kan, Bupati Tegal. Ya kiai, ya bupati, ya dalang. Ketika ngedalang ngebawa ajaran Islam. Ngedalangnya pun kalau misalkan wayang, ceritanya kan wayang itu wayangnya sembahyang. Wayang itu mengingatkan seseorang untuk sholat. Dilakukan setelah sholat Isya. Begadang semalam suntuk, bubar jam 4 sholat subuh bareng-bareng. Selesai, nggak ada yang ditinggalkan gitu. Dulu kemarin Kentus almarhum. Dulu juga itu dipakai sama Sunan Kalijaga. Mungkin dulu isi wayangnya tentang Pandowo Limo yang bagaimana. Cuman akhirnya diplesetkan. Jadi misalkan ada Kalimatus Sodo. Ada keris namanya Kalimatus Sodo. Kalimatus Sodo itu 2 kalimat syahadat. Gitu. Banyaklah. Itu namanya programnya pengislaman di Indonesia dengan jalan asimilasi. Perpaduan budaya Arab, perpaduan ajaran Islam dengan mengambil atau menghormati budaya yang ada di Jawa. Masjid apa harus kayak begini? Ada kubahnya di atas? Kan enggak. Kalau kita main ke Kudus, Masjid Kudus itu kan bentuknya seperti candi, gak ada kubahnya. Haram dong? Enggak. Masih cuma hanya media, hanya tempat untuk sholat. Masalah bentuknya kayak gimana? Enggak masalah. Masjid adalah mabuniya lis-sujud, apa yang dibangun untuk bersujud di dalamnya. Jadi jangan tahu Cordova itu ada di Spanyol. Itu perang salib itu gonta-ganti itu. Islam menang, Cordova dijadiin masjid. Ganti lagi Islam kalah, Cordova dijadiin gereja. Kalah lagi, terus saja. Kan gak masalah. Itu hanya sebagai media.
Akhirnya wayang pun hukumnya, asal usulnya wayang hukumnya tidak haram karena sebagai media. Cuman kalau misalkan akhirnya meleset nih yang kayak tadi itu, ada wayang orang pakai cuman kemben, ituannya kelihatan, misalkan itu dadanya kelihatan, ke atasnya kelihatan. Berarti kalau misalkan mau wayang orangnya pakai jilbab gitu ya, misalkan kan begitu kan. Mau boleh nggak? Boleh jadinya. Misalkan si Bimanya pusernya jangan sampai kelihatan, ditarik sedikit ke atas kan nggak masalah. Jadi haramnya karena membuka aurat. Kalau wayang kulit, selama wayang kulit itu kan ya kulit kan nggak ada aurat ya, wayangnya terbuat dari kulit, kecuali wayang kulit terbuatnya dari kulit babinya dimakan habis selesai wayang kita jadi mayoran kulit babi kan haram, kulit babi mah haram gitu. Mahurima kasiruhu hurima qaliluhu. Apa yang haram diharamkan ketika banyaknya, sedikitnya pun haram. Orang tua, anggur orang tua minum 1 gelas haram, 1 botol haram. Dimasukin ke dalam jamu cuman 1 sendok, tetap hukumnya haram. Jamunya jadi mutanajis, kita minum barang najis, haram. Selesai. Itu. Mahrima kathiruhu warima qaliluhu. Apa yang haram ketika banyak hukumnya haram, sedikitnya pun haram. Babi dagingnya haram, makan kulit wayang dari babi, kulit babi hukumnya tetap haram. Selesai. Itu. Akhirnya Islam masuk ke Indonesia ini nggak pakai perang. Islam dulu masuk ke misalkan ke Spanyol pakai perang. Islam masuk ke Maroko pakai perang. Islam masuk kemana pakai perang. Tapi Islam masuk ke Indonesia itu nggak perang. Syekh-syekhnya, Habib-habibnya dagang. Habis dagang lihat perempuan cantik pribumi dinikahin. Namanya Habibnya Habib Azamat Khan. Klannya, darahnya Azamat Khan. Akhirnya kan banyak Habib-habib di Indonesia, nggak semuanya mancung seperti di sana, nggak semuanya tinggi putih-putih seperti orang-orang Arab asli. Rada-rada hitam, rambutnya rada-rada lurus, nggak terlalu kerikil banget misalnya. Itu sudah turun Azamat Khan. Itu proses asimilasi orang Habib-habib yang dulu dari Gujarat, dari Yaman, dari Hadramaut masuk ke Indonesia membawa itu dengan cara damai. Akhirnya Indonesia diterima dengan cara damai. Gak pernah kita akhirnya menjunjung tinggi itu. Dulu Mbah Hasyim Muzadi itu diundang ke daerah konflik di Thailand. Adanya namanya Pattaya. Patani atau Pattaya. Itu mereka tuh nanya, kenapa Islam di Indonesia tidak bermusuhan dengan pribumi atau tidak bermusuhan dengan pemerintah? Beda Islam sama yang ada di Thailand. Jawabannya Mbah Hasyim Muzadi waktu itu, karena Islam di Indonesia sholatnya pakai baju batik. Artinya apa? Kita sholat tidak harus seperti orang Arab yang pakai gamis. Akhirnya Islam seolah-olah lebih keren dari yang lain, bajunya gamis panjang terusan mengkilap. Nah, kita cukup yang penting Islam itu di Indonesia menutup aurat. Yang tadi tuh, medianya apa untuk menutup aurat? Boleh sarung, boleh batik, boleh baju koko. Itu kan baju koko. Baju bapak-bapak banyak yang koko tuh. Koko kan kokoh, dari Cina tuh. Koko dari kokoh, kerahnya kerah Shanghai, kerah berdiri. Aslinya tuh ada garis-garis begitu, kayak guru Wong Fei Hung aja, gitu kan. Tapi dimodifikasi, garis-garisnya dihilangin, kasih seolah-olah jadi batik-batikan. Oh, dibilangin baju koko, gitu. Bajunya engkoh-engkoh, koko, gitu. Kan nggak apa-apa, yang penting semuanya menutup aurat. Akhirnya itu semuanya berasimilasi. Kita damai hidup. Gitu. Ya, saya pengen. Wah biarin lah ya, sono keras biarin. Yang sini mah kita mah santai gitu aja. Karena mereka nggak punya usul fikih, nggak punya bagaimana fikih itu diproduksi, itu mereka nggak punya. Filsafatnya mereka nggak punya. Cara berpikirnya nggak punya. Haram. Salah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya orang munafik. Jadi walaupun di sini Allah bilang masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, lafaz masaluhum tidak bermakna tasbih.
tidak makna tasbih. Kalau aslinya masaluhum itu maknanya tasbih. Saya mirip siapa ya saya? Saya mau mirip artis Korea, saya hitam, orang Korea putih. Nah, misalkan saya mirip siapalah misalkan begitu. Oh, itu Muhammad. Misalkan itu. Pak Zakaria mirip Rano Karno, misalkan gitu. Ada telalatnya nggak Pak Zakaria? Nggak ada ya. Ada telalatnya nggak? Pak Zakaria ada telalatnya nggak? Saya bilang ada. Berarti mirip benar. Pak Zakaria mirip Rano Karno. Yang namanya tasbih itu menyamakan sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang sempurna. Tasbih itu begitu. Zakaria disamakan dengan Rano Karno. Rano Karno ini ganteng, Rano Karno bintang film, Rano Karno misalkan ini anggota DPR, mantan gubernur. Pak Zakaria cuman sekretaris PRNU Sukadami misalkan gitu, Pak RW, Pak RT misalkan begitu. Pak Zakaria mirip sama Rano Karno karena Pak Zakaria kan tetap posisinya kurang, nggak sebanding persis dengan Rano Karno. Itu yusbihun nakis bitamam. Tasbih itu menyamakan sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang sempurna. Berarti kok kan nggak sebanding ya, tetap nggak sebanding. Muhammadun kal badri, Nabi Muhammad seperti badrun, apa badrun? Purna. Tapi kan Nabi Muhammad tidak sebesar purnama. Tapi kan Nabi Muhammad tidak ada di langit, misalkan begitu. Sama-sama sama Nabi Muhammad disamakan dengan purnama, sama-sama mencorong, sama-sama bersinar. Gitu. Itu namanya gitu. Pak Zakaria sama dengan Rano Karno, sama-sama punya telalat, sama-sama punya andeng-andeng, tapi Pak Zakaria posisinya tidak sebanding dengan Rano Karno. Akhirnya lafaz masaluhum ini maknanya bukan tasbih, karena membandingkan sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang sempurna. Ditafsirin lafaz masaluhum ini dibandingkan ditafsirin dengan lafaz sifatuhum. Jadi kalau misalkan sifatnya mereka orang munafik, itu seperti yang tadi bla 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 disebutkan tadi. Sekarang saya nyerangin sifat dulu. Sifat adalah sebuah karakter kekhususan pada seseorang yang nggak bakal bisa lepas. Ya nggak? Ada orang nih, tinggi, ganteng, tukang bohong. Sifatnya tukang bohong, misalkan begitu. Kalau udah tukang bohong, udah karakter belum kira-kira nih? Karakter. Jadi akhirnya apa? Masaluhum maknanya bukan membanding atau menyamakan orang-orang munafik ya seperti orang yang menyalakan api, bukan. Tapi orang munafik sifatnya itu seperti orang yang menyalakan api, selalu begitu. Paham ya? Kalau sifat kan nempel terus, setara nih, nempel sama orangnya nih. Saya kulitnya hitam, udah hitam aja, nggak bakal jadi putih. Mau pakai NU skincare atau apa, tetap aja udah begini aja udah. Itu nggak bakal lepas kalau sifat. Kalau misalkan yang tadi dikasih pakai maknanya masalu, maknanya makna tasbih, ada nih di Asawinya itu ada gitu. Jadi kalau madhabnya santri peloso itu madhab bahayainya. Kalau belum mutolaah nggak berani dia ngajar. Bahayai kalau misalkan ada acara di luar belum sempat mutolaah, ngajinya libur. Atau ngaji sekedar baca Fatihah habis itu selesai, wallahu alam, doa Al-Fatihah lagi. Nggak ngajar. Bahaya itu nggak, bahaya itu nggak. Jadi pantang misalkan anak-anak peloso, santri saya seperti santri peloso, itu kalau nggak niru bahaya itu pantang. Jadi harus mutolaah dulu, baru setelah itu ngajar. Jadi ngajarnya kagak kaget, gak bak bikbuk sambil ngajar sambil mikir gitu, enggak. Udah siap. Nah, satu lagi, kalau jadi guru itu yang dikasih muridnya misalkan tafsir Jalalain, itu pak gurunya itu levelnya harus lebih tinggi, megangnya Asawi gitu. Kalau ya muridnya baca takrib, pak gurunya megangnya Fathul Qorib. Kalau muridnya baca Fathul Qorib, saya minimal megang Bajuri, megang apa tuh Kak? Karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya Fathul Qorib gitu.
Itu megangnya begitu. Jadi yang lebih tinggi. Kalau misalkan sesuatu ada yang nggak jelas di matanya, kita megang syarahnya gitu. Kenapa misalkan Imam Jalalain memberikan makna sifatuhum? Karena kalau misalkan nggak dikasih makna sifatuhum, akhirnya orang munafik itu nggak sebanding seperti orang yang menyalakan api kemudian Allah matikan. Nggak sebanding. Tapi Imam Jalalain ngasih maknanya masaluhu, maknanya sifat, artinya melekat pada orang-orang munafik. Allah kasih sifat itu. Sifatnya bagaimana? Sifatnya mereka adalah kamasalil ladzi istauqada nara. Sifat mereka itu punya sifatuhum ay sifatil munafik. Sifat kemunafikan mereka yang selalu mengatakan yang apa yang di mulut enggak sesuai apa yang di hati mereka. Itu seperti apa? Seperti orang yang istauqada. Istauqada maknanya auqada. Istauqada itu asal fiilnya tuh waqada yauqid. Nah, kalau ada fiil ketambahan hamzah sinta, itu makna aslinya litolab. Makna aslinya litolab. Litolab itu nyuprih, mencari. Kalau belajar tafsir itu begini ya, rada susah, memang rada rumit. Jadi tafsir itu kita harus melihat ayatnya, kemudian ayat ini ditafsirkan, kemudian nanti konteksnya bagaimana itu diterangkan. Jadi nggak bisa tafsir itu kita baca terjemahan itu nggak bisa, tafsir nggak bisa, karena harus paham bahasa dulu. Ini ada lafadz istauqada. Istauqada itu artinya menyalakan. Kalau menyalakan itu misalkan saya nyalain korek api gitu ya, nyalain korek api itu menyalakan. Pak Zakaria mencet tombol saklar, lampunya nyala, itu namanya menyalakan. Bukan menyalahkan, oh kamu salah, itu menyalahkan, ada haknya, itu beda. Seperti seseorang yang menyalahkan, tapi menyalahkannya itu pakai mana ista, alif, sinta, kemudian baru fiil mudhari, fiil madhi. Itu maknanya, biasanya itu maknanya litolab, makna mencari. Contohnya begini. Ghafara artinya apa? Ghafara mengampuni, memaafkan. Yang maha memaafkan siapa? Allah. Yang mengampuni, yang memaafkan Allah. Makhluknya namanya istighfar, meminta ampun. Istighfartu, saya minta ampun, bukan saya mengampuni. Tapi ada ketambahan dari ghafara jadi istighfara, ikutin wazan istaf'ala, makna aslinya litolab. Ghafara kalau kita namanya istighfara, istighfartu, istighfarna, yastaghfiru, istighfaron. Yuk istighfar yuk, berarti ayo kita minta ampun. Bukan kita mengampuni, tapi kita minta ampun sama Gusti. Pak Jaka misalkan, Pak Zakaria, Pak Jaka salah sih depan saya, jadi contoh mulu jadinya. Ganti orang. Biasa kalau di pondok tuh kalau ngaji tuh begitu, siapa yang di depan itu jadi bahan gitu ya, jadi contoh. Pak Zakaria orang yang menafkahkan istri. Betul kan? Fi'il madinya nafaqah atau anfaqah. Istrinya minta sama Pak Zakaria, Pak nafkahin saya dong. Saya istanfaqtu, Pak saya minta dinafkahi, gitu. Paham ya? Nah, Allah memakai lafadz istauqada naro bukan berarti pakai makna tolak, tapi pakai makna aslinya yaitu auqada. Ditafsirin nama Imam Jalalain maknanya auqada, tetap auqada. Tidak memakai makna tolab, tidak memakai makna istauqada. Jadi kalau misalkan makna istauqada kan jadinya aneh. Kamasalil ladzi istauqada nara. Orang munafik sifatnya seperti orang yang meminta dinyalakan atau diterangkan atau dinyalakan api. Minta dinyalakan api. Enggak. Orang munafik tidak minta dinyalakan, tapi orang munafik menyalakan atau menghidupkan api di dalam dirinya, tapi nanti dia nggak pakai apinya, Allah matiin sekalian gitu.
Menyalakan api maksudnya gimana? Kalau ada hidayah, terang. Kita dapat hidayah, kita terang. Oh, sholat begini. Oh, sholat jalannya ke surga. Oh, berinfak jalannya ke surga. Itu hidayah, terang. Orang munafik udah tahu Nabi benar, apa risalah wa nubuahnya Nabi benar, udah tahu, udah dapat hidayah, sudah terang, tapi dia nggak mau pakai. Allah meredupin, Allah matiin sekalian. Zahaballahu binurim. Cahaya di dalam tubuhnya yang mereka sudah, cahaya yang udah di dalam kalbunya, di dalam hatinya itu mereka sudah tahu, udah terang. Karena dia nggak mau sesuai dengan apa yang di hatinya, sekalian Allah zahaballahu binurim. Lanjut ayatnya ntar begitu. Gitu ya. Kama salil ladzi istaqada nara fi zulmatin, di dalam kegelapan, falamma adaat ma haulahu, kemudian falamma adaat, kemudian tatkala api ini atau cahaya ini menerangkan di sekelilingnya, ma haulahu, ada lilin, lilinnya dinyalakan, lilinnya bisa menerangi sekelilingnya. Dengan lilin ini, dengan sababiyah lilin ini atau cahaya ini, fa absara, maka orang yang tadi menyalakan api dia bisa melihat. Wastajfa'a, orang yang menyalakan api dia bisa menjadi hangat tubuhnya. Betul kan ya? Jangan bayangin hari ini di sini kita hangat, kita adem, enggak. Bayangin dulu di Jazirah Arab itu gurun, dinginnya minta ampun, siang panas, malamnya dingin, nyalain api, jadi penghangat gitu. Kemudian wa amina, sababiyah, bahasa Betawi saya itu gara-gara gitu. Karena sababiyah adanya api ini, misalkan ini bentuknya api unggun, dia menjadi aman dari apa ma yakhafuhu, apa yang ditakutkan oleh dia. Kita nyalain api di tengah hutan, itu kira-kira harimau datang apa enggak? Enggak. Binatang akan takut dengan api. Gunung meledak nih, misalkan gunung meledak, Merapi meledak. Baru dia meledak, ada awan kudus gembelnya. Itu semuanya sudah pada lari semua. Rumah bapak mertua saya itu di lereng Merapi. Kalau gunung mau meledak, itu kera-kera itu pada turun semua. Merapi mau meledos, itu kera itu pada lompat semua, pada keluar semua. Sampai kera itu masuk ke dalam rumah, 2, 3 masuk ruang tamu. Besoknya benerin lagi begitu. Karena mereka takut dengan api. Dengan adanya orang munafik menyalakan api, dia menjadi bisa melihat, dia bisa menjadi hangat, dia akan terlindungi dari hewan-hewan galak ataupun orang yang dia takutin. Kalau nggak ada api, kita akan mencekam. Nggak ada cahaya, kita mencekam. Kita pulang, Pak Zakaria tinggal di sini, lampunya matiin semua. Kira-kira Pak Zakaria bolak-balik ke kamar mandi nggak kira-kira? Bolak-balik, ketakutan. Hai, siapa yang nyolek? Gitu. Siapa yang nyolek kan gitu. Ada gelap itu membuat kita takut, betul nggak? Nah, tapi ketika terang itu akhirnya kita merasa aman. Gitu. Zahaballahu binurihim. Zahaba mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane munafik. Atfa'a tegese madamaken sapa Allah hu ing nur wa jumi'a lan den jamaaken apa adomiru domir muraatan kelawan jaga li makna alladzi maring maknane alladzi. Lafat alladzi tadi sebenarnya tunggal. Tapi tahu-tahu Allah kasih makna wa zahaballahu binurihim. Himnya itu jamak. Kenapa begitu? Tetap Allah muraatan anil alladzi. Walaupun hum tapi masuk ke alladzi tapi masuk ke ulaika atau orang-orang munafik tetap masuk gitu. Maknanya begitulah.
Kok saya nyalangin nahwu, takutnya nggak nyampe malah besok nggak datang lagi. Pusing Pak Yai, kebanyakan nahwunya, kebanyakan bahasanya, sastranya terlalu banyak, terlalu tinggi. Ya pokoknya begitulah gitu. Akhirnya apa? Ketika orang munafik sudah menyalakan api, dia merasa aman, dia merasa nyaman, zahaballahu binurihim, Allah hilangin lagi. Orang munafik, sifatnya orang munafik, kelakuannya kan kemarin begitu. Ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, ketemu Ali, kami sama seperti kalian. Pas dia pergi, haha, ketepu mereka, buat tepu tuh katanya. Pokoknya kalau kita nih, semuanya kita dia ngomong tuh, ngajarin ke anak buahnya tuh. Kalau kita nih, atau kalau kita bertemu sama sahabat Nabi, ataupun ketemu orang-orang mukmin, biar kita posisinya aman, bilang aja, kami beriman seperti kalian. Iman kan begitu. Akhirnya karena adanya orang munafik gitu, adanya orang munafik berkata seperti itu, tapi hatinya tidak mengatakan beriman, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Berarti apa? Nanti di bawahnya itu ada tuh, akhirnya mereka kan merasa aman di dunia, mereka seolah-olah dihitung sebagai orang mukmin, bisa dapat zakat. Kalau misalkan miskin, nggak diperangin, dianggapnya saudara. Walaupun nggak sholat ke masjid misalnya, dianggapnya malas saja, nanti di rumah kan aman posisinya. Tapi ketika mereka meninggal, hilang itu semua, rasa aman mereka itu langsung, nanti di bawahnya ada. Oke. Makna zulmatin kalau di As-Sawi itu gini, ay syadidatin wa hiya zulmatul laili was-sihabi war-rihi ma'al matar. Makna kegelapan di malam itu sangat gelapnya, itu adalah malam gelap gulita, kemudian ada mendungnya ada petir, kemudian diiringin angin yang akan turunnya hujan. Deg-degan lah, badai di malam hari misalkan begitu. Itu perasaannya orang yang menyalakan api dalam kegelapan itu begitu. Akhirnya ketika menyalakan dia merasa nyaman gitu. Lanjut ya. Wa tarakahum lan ninggalakan sapa Allah hum ing al munafiqun. Wa tarakahum lan ninggalakan sapa Allah hum ing al munafiqun fi dhulumatin ing dalam pira-pira kegelapan, la yubsiruna kang ora bakal bisa ngelihat sapa al munafiqun. Kemudian setelah Allah hilangkan zahaballahu binurihim, Allah matikan apinya, api yang mereka nyalakan, akhirnya Allah tinggalkan, Allah diamkan, Allah langgengkan mereka dalam kegelapan yang mana akhirnya mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa? Ma haulahum. Tidak bisa melihat maing barang haulahum kang ono ing dalam sandinge al munafiqun. Mutahayyirina hale wong kang padha mider-mider, hale wong kang padha bingung ane toriki saking dalan. Khaifina hale wong kang padha wedi. Fakadzalika haula'i amanu bidhari kalimatil iman. Akhirnya setelah Allah padamkan, Allah diamkan mereka, Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, akhirnya mereka tidak bakal bisa melihat. Tidak bakal bisa melihat. Saya kasih logika begini. Sering bawa mobil di malam hari luar kota, sering ya. Mobil kita nih terang, ketemu sinar terang di depan bis malam soal. Wah, bis malam kan lampunya kan banyak. Telolet bisa pakai telolet. Itu kan pas dari jauh hadapan sama kita, itu terangnya minta ampun, pas dia lewat biar. Bener nggak?
kan gelap, biar gitu, zong gitu. Itu rasanya begitu. Apinya sudah nyala di dalam terang, mata kita belum bisa mata kita sudah melihat merasa nyaman dan lain-lain. Tiba-tiba Allah matikan, pluk, mata kita tidak bisa adaptasi. Dan itu tidak bakal kembali. Kalau kita kan paling beberapa detik sadar, lihat lagi jalan. Kalau mereka setelah terang begitu, blok Allah matiin, la yubsirun, mereka nggak bisa ngeliat apa-apa. Logikanya begitu. Yang di kampung, rumahnya dekat simpangan kereta, nongkrong aja ada kereta. Kereta lewat, terang banget. Habis kereta lewat, pleng, kunang-kunang, ya enggak? Benar enggak? Rasanya seperti itu. Oke. Fakadzalika haulai. Bangko iku kaya mengkono mazkur. Haulai utawi wong akeh. Ya, begitulah keadaannya orang-orang munafik. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono munafik. Haula utawi wong akeh aminu kang padha iman sapa haula bi izhari kalimatil imani dengan lawan zahiraken kalimat iman. Ya, begitulah contohnya orang yang hanya melakukan keimanan hanya pada zahirnya saja, tapi batinnya tidak. Kalau ada orang, kalau ada orang munafik zaman dulu, zaman yang pada konteks ayat ini yang cerita kemarin itu mereka ketemu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Sayyidina Ali. Itu mereka kan mengatakan iman di mulut, tapi tidak mengatakan di hati. Hari ini mungkin kenyataannya bisa jadi ada seperti bisa jadi ada. Tapi posisinya kan kita nggak bisa mengatakan mereka orang munafik. Yang kita bahas dulu ya, Hari ini mungkin ada istilahnya apa ya? Mohon maaf, misalkan Islamnya hanya sebatas label, sebatas KTP. Orang masuk Islam tapi kelakuannya tidak Islami, misalkan begitu. Orang masuk Islam, agamanya apa? Islam. Sholat ya nggak pernah, mohon maaf misalkan. Atau misalkan kita nggak tahu lah, misalkan kita nggak tahu. Yang Jumatan mingguan aja enggak, misalkan gitu. Misalkan tatoan, misalkan begitu. Nyekek botol, misalkan. Itu kan kelakuannya tidak Islami, tidak sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah kalau misalkan tobat, saya mah pengen orang kayak gitu, pengennya mah tobat gitu ya, husnul khotimah di akhir gitu ya. Karena kita tidak bisa menjustifikasi. Lanjutannya sebentar ya. Fa idza matu mongko ing dalam nalikane mati sapa haula. Jaa mongko teko hum ing haula apa al khaufu ketakutan wal azabu lan siksa. Ketika hanya orang-orang munafik tadi yang hanya mengatakan menzahirkan Islam hanya pada lisannya saja, tapi pada batinnya itu tidak. Kan kalau Islam itu kan kita bersyahadat itu bilang la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Ada tasdiqum bil qalbi, talaffuzun bil lisan, melafadzkan dengan lisan, kemudian membenarkan di dalam hati. Mereka hanya melafalkan tapi tidak mentasdikkan, hatinya tidak membenarkan. Itu. Ini kalau misalkan baca terjemahannya, itu kacau ini. Orang-orang yang beriman yang di zahirnya nggak ada kata saja, nggak ada fakotnya loh. Itu kalau misal baca terjemahannya, ini bukan terjemahan saya, itu kan terjemahan saya. Saya terjemahannya ada lama 3 hari, 3 ayat atau 3 hari. Istikharah dulu kadang-kadang. Habis istikharah
ngopi sambil ngerokok. Ini bener nggak ya ngopi sambil istikharahnya 2 rakaat, ngopinya 5 cangkir, rokoknya 5 bungkus. Ya Allah. Saya punya kiai itu mantunya Mbak Jazuli. Subhanallah. Bangga banget jadi mantunya Mbak Jazuli itu bangga banget. Soalnya Ibu Badriyah, ibunya Iban. Itu namanya Kiai Mahfud Syirot. Salah satu putri beliau itu nikah sama Gus Firjaun. Dipanggilnya Gus John. Saya waktu pertama mondok Gus John. Ini mana namanya Jonas apa John apa gitu, Johnny Walker atau apa gitu. Ternyata enggak, Firjaun. Jadi orang-orang pesantren itu karena pintar bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Arabnya itu suka dikeplesetin. Ada anak namanya Kevin, Gus Kevin. Gus Kevin itu dari Lirboyo, namanya Kevin. Seolah-olah kan kayak bule gitu ya. Ternyata Kevin itu dari kata kafin. Allahu kafin abdah. Allah zat yang mencukupi hambanya. Tapi orang pesantren diplesetin Kevin gitu. Anak saya namanya Afrigh alaina sabr. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Saya ambil ighfir lana wa arham. Afrigh alaina sabr. Itu tulisannya pakai V. Kalau biasanya kan bahasa Indonesia kan Ahmad Fakhroji pakai F gitu. Fakhroji pakai F. Saya nggak pakai V, saya senang pakai V. Gaya-gaya kesono, Kevin gitu, John gitu kan. Gaya-gaya orang alim begitu ya, banyak belinya. Tapi dipanggil sehari-hariannya anak saya namanya Arik. Jadi kalau saudara yang baru datang, namanya siapa? Namanya Arik. Oh, Atalarik kayak artis katanya. Enggak, Afrika Lena Sobro. Dia bingung. Apa itu bacaan? Kan enggak semua saudara-saudara saya orang pesantren. Sepupu saya enggak ada yang pesantren. Orang di keluarga anak ayah itu cuma anak bontotnya doang, saya yang pesantren. Yang pesantren belajar paling lama, ngabisin duit paling banyak itu saya. Itu Mbak Yai Mahfud Syirot. Mbak Yai itu kalau ngafal alfiyah dulu, satu bait syair alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Malik. Itu banyak. Itu mau ngafal walaupun beliau sudah hafal. Karena dengar-dengar itu mau hafal. Dia sholat hajat dulu. Sholat hajat. Apa? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Malik. Qala Muhammad apa? Sudah hafal, sujud syukur, dikasih hafal sama Allah. Mau ngafal bait kedua, sholat lagi 2 rakaat lagi, sholat hajat lagi, minta sama Allah biar dikasih biar berkah. Udah hafal lagi. Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa alaihi mustaqirin. Udah selesai dapat bait kedua, syair kedua, sujud syukur lagi. Subhanallah. Kalau kita kayak capek ya. Saya istikharah aja cuma 2 rakaat, terus nerjemahannya 5 cangkir, rokoknya 5 bungkus kan gitu kan. Ya Allah, enggak ada apa-apanya gitu kan. Ada dulu siapa ya? Di Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu saya dapat cerita dari teman. Itu Pak Kiai kalau mau baca nih satu kata nih. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba al-Fatihah, Al-Fatihah. Zahabanya udah kebaca. Allahu al-Fatihah. Selesai baru sopolong. Jadi misalkan baca satu ayat, misalkan saya alif lam mim zalikal kitab, alif lam mim zalika alkitabu, semuanya di Al-Fatihahin semua, ngalah berkahnya. Kira-kira kalau saya ajak aja kayak begitu, selesainya kita jam berapa ini? Subhanallah. Kadang kayaknya. Tapi memang kiai-kiai dulu tuh begitu, nggak cuma sekedar ilmu, nggak cuma sekedar ilmu, adabnya tinggi. Di Al-Fatihahin, ayatnya di Al-Fatihahin, Al-Fatihah sekalian ngirim ke gurunya dulu dia belajar. Mudah-mudahan berkah. Mbah siapa ya? Itu ada tuh. Wakilah katanya itu riwayatnya dari Mbah Soleh Darat. Gayanya begitu. Gayanya Mbah Soleh Darat kalau ngajar itu setiap satu kata di Al-Fatihahin.
Oke. Fa idza matu ja'ahumul khaufu wal 'adzabu. Ketika mereka ini mati, orang yang hanya talaffuzu bil lisan, orang-orang munafik hanya melafazkan keimanan dengan lisan saja. Ketika mati mereka datang ketakutan, ketika mati mereka mengalami azab. Ketakutan ini bagaimana? Kalau misalkan mereka kan di dunia, logikanya begini, mereka kan di dunia aman. Mereka bilang iman, akhirnya sama sahabat dihitungnya iman, nggak diperangin. Ada zakat mereka kebagian, aman kan? Aman. Tapi mereka nggak bakal bisa menipu Allah. Ketika mati mereka sesuai dengan kadarnya mereka. Mereka hanya merasa aman di dunia, gitu. Gitu. Subhanallah. Saya kehilangan satu ayat ya. Ulaikal ladzina tentang ya. Ayat ke-16 entar. Lengkap tuh. Pantesan cepet banget kok, saya pikir kok cepet banget ya. Subhanallah. Hum summun bukmun umyun fahum la yarjun. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Diawalin dengan tafsirnya adalah hum. Hum utawi munafik. Utawi munafik iku summun. Astagfirullah. Ini salah ngeprint ini. Allahu Akbar. Print-printannya betul nggak? Itu ayat 16, 17, 18 betul nggak? Salah ya? Betul nggak? Teman-teman ayat berapa? Betul? Betul? Ayat berapa? Betul ya, betul. Oke. Yang kemarin. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Hum mereka iku summun tuli, iku summun budek anil haqqi dari kebenaran. Fala yasmauna mongko ora bisa bakal ngrungu, tidak bakal bisa mendengar. Sima'a qabulin, ini jadi maf'ul mutlak. Sima'a qabulin kelawan penerimaan yang menerima, pendengaran yang menerima. Akhirnya karena Allah kasih kepada mereka summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Summun akhirnya mereka jadi tuli. Walaupun mereka punya alat pendengar, tapi mereka tidak bisa menangkap pendengaran. Sima'a qabulin itu maf'ul mutlak apa ya? Masdar maf'ul mutlak. Sima'a qabulin maksudnya pendengaran yang bisa menerima, penangkapan. Kalau saya berbicara itu kan ada gelombang elektromagnetik ya, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dimakan oleh mulut, tapi bisa didengar oleh kuping. Mereka tidak bisa menangkap, menerima gelombang elektromagnetik gitu kan. Kalau kita handphonenya Android, ada wifi, kita bisa nyangkut gitu ya, 4G, 3G kita bisa nyangkut. Kalau misalkannya, walaupun misalkan ini perkantoran lah, sekolah ada wifi-nya, tapi tahu-tahu ada anggota dari sekolah itu, murid itu misalkan masih pakai handphone poliponik, kira-kira bisa menangkap nggak? Enggak. Jadi begitu, walaupun punya kuping, tapi Allah nggak kasih, manfaatnya buat apa? Gitu, gantungan kunci doang jadinya. Masa bercanda kita mah, lu mah kagak denger gua ngomong. Kuping lu buat jadi gantungan kunci aja gitu, copot jadi gantungan kunci. ya Allah, itu bercanda anak pondok begitu, kacau. Bercanda anak pondok mah begitulah. Gimana nggak kacau? Kita kan harus berpikir dan harus rela dengan takdirnya Gusti Allah. Dikirimin mah sama orang tua kira-kira buat cukup sebulan, sampai pondok kan paling cuma 5 hari. 5 hari Pak, bayar makan 25.000, bayar SPP 10.000, uang jajan sehari 1.000.
dilebihin lagi cadangan 5.000, dikiriminnya 60. Orang tua mah taunya kita cukup aja. Malah bahas bayar, utang ini belum. Cuma 5 hari. Kalau misalkan serius, stres itu saya dulu tuh, udah gila di pondok itu. Makanya lebih banyak bercandanya. Tapi alhamdulillah cukup. Cukupnya caranya gimana? 25 hari ke depan, 5 hari kita sekamar ada 6 orang misalkan. 5 hari jajannya saya, besoknya lagi pas hari ke-6 tanggal 6 teman dapat kiriman jajan yang nanggung. Misalkan yang muter jadi begitu, Pak. Orang jangankan sikat gigi bareng-bareng mah wajar. Bukan, odol misalkan ini odol, sampo wajar. Kan nggak masuk ke mulut. Sikat giginya Pak bareng. Jadi sikat gigi itu buat orang 6. Wah, hari ini kalau misalnya sikat gigi buat orang 6 itu Covid semua Pak jadinya, Pak. Ya Allah. Pulpen saya isinya biru, tintanya biru misalkan. Pilot warna biru. Besok berubah warnanya tintanya jadi hitam. Pulpennya buat ngaduk kopi. Nggak ada pulpen sikat gigi nggak ada. Ituan Pak, batang sapu Pak, batang sapu. Boro-boro dicuci Pak, batang sapu itu cuma taruh di sini tarik. Buat ngaduk. Kopinya kagak dicangkir, digayung. Kadang-kadang mah di ember. Buka puasa, beli es batu segini, masukin sirup, masukin air, aduk pakai itu gagang sapu, minum bareng-bareng. Kagak ada gelas, embernya diangkat. Tapi alhamdulillah itu persaudaraan itu kental banget semua. Sampai sekarang, saya nggak punya duit, WA aja, bro, gue pinjem duit ya, tapi tolong diikhlasin. Siap katanya, kirimin, diikhlasin, minjem tapi diikhlasin nggak usah bayar. Malah saya mau minta sama teman saya. Sama sampai sekarang itu begini. Sampai sekarang nggak ada kata hitung-hitungan, itu persaudaraan itu tinggi banget. Bahkan teman saya itu hari pertama lebaran bukan ketemu orang tuanya Pak, ketemunya sama saya, soan dulu sama saya, kepala suku saya, dulu di kamar itu saya kepala suku, soan dulu sama saya. Lu nggak kok bokap lo? Nggak, bokap gue lagi banyak, kakak-kakak gue lagi pada datang, dan gue perlu dulu nyari berkah sama lumba, katanya. Saya dipanggil Simbah. ya suara Bukmun. Kemudian Allah kasih mereka itu bisu, gak bisa bicara. Khirsun tegese bisu. Alal khairi, dari kebaikan. Akhirnya mulutnya tuh gak bisa bicara tentang kebaikan. Karuan ya Pak, karuan. Makanya kalau misalkan baru punya bayi. Saya lagi dagang korma, sering dagang korma. Kalau baru punya bayi, hari ke-7 itu kan biasanya kan di akikah. Salah satu kesunahan hari ke-7 selain di akikah, dikasih nama, rambutnya digunting, ditimbang, ditasodukkan. Timbangannya berapa nih? Rambutnya 2 gram. Udah 2 gram. Rambutnya setengah kilo. Kok langsung keribo gitu ya, langsung keribo jenggotan tuh bayi. Itu digundulin semuanya Pak. Keribonya digundulin, ditimbang, 5 gram, tasoduk. Disedekahkan. Kira-kira emas itu berapa? 500.000 1 gram berarti 2,5 juta. Tapi biasanya nggak ada, setengah gram juga kurang. Ya kecuali tadi tahu-tahu keluar udah keribu gitu ya. Gitu. Yang satu lagi adalah di tahnik. Tahnik itu kurma. Makanya saya tadi bilang Pak Zakaria sering dagang korma nih. Itu korma digigit, dikunyah-kunyah sampai halus, kemudian itu si bayi dikasih jempol suruh isep-isep. Biar apa? Biar omongannya baik. Omongannya tentang kebaikan, omongannya lemah lembut. Kalau ada anak ngomongnya sekate-kate, ya biasanya. Jangan-jangan kagak pernah ditahnik sama orang tuanya, misalkan begitu. Nah, orang munafik itu akhirnya Allah bikin bisu, mereka nggak bisa ngomong tentang kebenaran, ngomongnya bohong, ngomongnya jahat mulu. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak bisa berbicara. Umyun. Mereka akhirnya pun menjadi buta. Butanya bagaimana? Antorikil huda fala yarawnahu. Mereka tidak bisa melihat jalan-jalan hidayah. Udah dikasih jalan, ada Nabi Muhammad, hati mereka pun mengiyakan, tapi gengsinya tinggi, akhirnya nggak mau, hatinya mengatakan beriman. Hatinya nggak mau tasdik, membenarkan apa yang di mulutnya, hanya mulutnya saja. Gitu.
Padahal sudah di depan mata, subhanallah. Fahum la yarjiun. Fahum la yarjiun. Akhirnya fahum mongko utawi munafik iku la yarjiuna. Ora bakal bali sapa munafik an-dhalalati saking kesesatan. Kalau orang sudah masuk menjadi orang munafik, dia tidak bakal bisa kembali karena hatinya sudah rusak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya orang munafik itu ada sakit, sakitnya sakit nifak, nggak disembuhin sama Allah, timpain lagi sekalian. Akhirnya mereka tidak bisa kembali. Ada satu ayat yang ketinggalan, ayat ke-16 belum kita baca. Subhanallah. Kelewatan saya pakai ya jenengan kan enak udah jadi gitu ya. Saya kan masih kitabul aslinya. Mohon maaf ayat ke-16. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kadu yafalun. Sebentar saja. Ulaika utawi mengkono-mengkono munafik iku alladzina wong ishtaraw kang tuku sapa alladzina adzalalata ing kesesatan bil huda kelawan petunjuk. Ai istabdaluha tegese nuker ganti sapa munafik ing kesesatan bihi kelawan al huda. Jadi orang munafik itu adalah orang yang menukar kesesatan dengan alat tukarnya adalah dengan hidayah. Orang beli istaro, membeli tuku. Ini ada hand sanitizer. Saya punya uang di kimah, di zahab atau di fiddah dengan emas atau perak misalkan, atau di rupiah. Ini harganya 5.000, saya tukar dengan uang. Ini kesesatan, saya tukar dengan hidayah. Artinya sebenarnya apa? Sebenarnya mereka sudah sadar, mereka sudah menangkap petunjuk hidayah Allah, tapi mereka nggak mau. Hidayahnya dia tukar dengan kesesatan. Hidayahnya yang lepas, kesesatan yang mereka ambil. Jadi bukan menukar hidayah dengan kesesatan, bukan. Itu malah dapat hidayah. Orang yang tadinya bodoh, orang yang tadinya nggak beriman, tahu-tahu dapat hidayah, dia ambil hidayahnya, dia buang kesesatan, selesai. Tapi ini enggak ada, dia udah punya hidayah, mulutnya sudah ngomong beriman, tinggal satu lagi tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati, tapi mereka nggak mau. Akhirnya apa? Dia tukar kebenaran yang ada di mulutnya dia ditukar dengan kesesatan. Habis itu ngeceng, ledek Nabi Muhammad kan, ledek sahabat gitu. Oke. Fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat maka ora beruntung apa tijaratuhum perdagangan mereka. Akhirnya jual beli mereka atau pertukaran hidayah mereka yang ditukar dengan kesesatan itu enggak ada untungnya. Bal khasiru balik rugi sapa ulaik limasirihim. Ruginya kenapa? Ruginya limasirihim krana dadine munafik ila nari mlebu ing neraka. Kerugian mereka yang tadi itu yang di akhir itu, mereka jadi ketakutan, mereka dengan takut dengan azab, mereka ketakutan, terus mereka diazab ketika mereka mati. Kerugiannya orang yang sudah punya hidayah ditukar dengan kesesatan, akhirnya orang ini menghantarkan kesesatan itu menghantarkan ke neraka. Yang tadi tuh, tadi yang terakhir kan bahwasanya di ayat 18 itu mereka matinya ja'ahumul khaufu wal azabu, matinya ketakutan, matinya kena siksa. Karena kenapa? Lima sirihim ilanar, karena mereka menjadi masuk neraka. Oke. Al-mu'abbadati alaihim, al-mu'abbadati kang den apa ya? Kang den langgengaken apa anar yang diabadikan, neraka yang diabadikan. Alaihim ing atase munafik. Jadi orang-orang munafik sama dengan orang musyrik, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Kalau surga itu yang kekal di dalamnya adalah orang-orang mukmin. Orang-orang munafik nggak bakal mampir, orang-orang musyrik nggak bakal mampir. Tapi kalau ada neraka nih, orang munafik, orang musyrik kekal di dalamnya. Kalau orang muslim misalkan ada yang fasik, ada yang salah, cuman mampir doang, habis itu pindah lagi ke surga. Di surga sampai surga nggak bakal balik lagi, udah damai, udah abadi.
Gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang mampir ke surga tuh nggak ada ceritanya. Udah orang di surga udah pasti abadi di dalamnya, selesai. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Nggak pakai mampir, nggak pakai transit. Saya mau ke Depok naik kereta, kan transit di Manggarai, itu bingung. Ini mau ke Depok yang mana? Ini yang mau ke Tangerang yang mana? Itu bingung. Jadi jangankan transit di neraka, transit di stasiun Manggarai aja saya bingung gitu ya. Betul nggak? Jenengan mau ibadah haji, kapalnya transit dulu di Singapura. Bingung, masih megang duit banyak, akhirnya belanja. Habis belanja pesawatnya udah pergi, ketinggalan, balik ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita nggak mampir-mampir gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak mampir-mampir. Udah masuk surga, udah selesai masuk surga. Amin ya rabbal. Jangan pernah beretikad salah, jangan pernah beretikad salah. Kalau kita tobat, Allah ampunin. Jangan pernah beranggapan kita punya dosa yang melekat, akhirnya Allah nggak ngasih rahmat, Allah nggak ngasih tobat. Kita udah suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Atau misalkan bercanda, nyalain rokok, tembakonya lompat satu, rokoknya kayak di Samsu kadang yang kretek itu kadang-kadang ada yang keras gitu ya, itu lompat misalkan kena kaki, aduh nggak apa-apa, latihan buat neraka. Jangan pernah beritikad latihan buat neraka, jangan. Kalau latihan kan besoknya mau jadi pemain beneran. Kita latihan bulu tangkis, siapa tahu besok jadi atlet, kan begitu. Banser latihan berantem, latihan perang, siapa tahu dipakai jadi wanra, misalkan jadi resimen. Siapa tahu Indonesia butuh NKRI, harga mati, misalkan begitu. Oh kalau kita latihan buat neraka, berarti kan kita udah suudzon billah, jangan kita masuk neraka, enggak usah. Bercanda jadi jangan kebablasan, Al-mu'abbadati alaihim wa ma kanu muhtadin wa ma kanu lan ora ana sapa ulaika iku muhtadina wong kang padha oleh pituduh fima fa'alu fima ing dalam barang fa'alu kang agawe sapa ulaika. Maka mereka itu yang sudah menukar hidayah, mereka punya hidayah, mereka tukar dengan dolalah kesesatan, maka akhirnya mereka bukan termasuk orang-orang yang menerima hidayah. Ilahuna wa'alalam bisawab. Yang saya mau sampaikan tadi kepotong begini, hari ini banyak orang yang kelakuannya Islam tapi kelakuannya enggak Islami. Saya ngakunya orang Jawa, tapi saya lahir di Jakarta, bisa bahasa Jawa kalau di WA doang. Kalau adep-adepan rada ribet, saya rada ribet. Akhirnya saya orang Jawa yang enggak Jawani, misalkan begitu. Sekarang hari ini banyak orang Islam tapi nggak Islami, misalkan begitu. Mohon maaf nih. Nah, tadi bilang sholat Jumat kagak. Kalau sakit ya udahlah, udzur syar'i misalkan 3 kali berturut. Hari Jumat keempat masih nggak berangkat misalkan. Oh ya udah misalkan dia sholat zuhur aja mazhabnya beda gitu, misalkan begitu kali. Tapi misalkan mereka juga judi, atau misalkan begini, sholat iya, aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah diktumnya secara syariat, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Hikmahnya salat, habis salat nih, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu adalah tasawufnya, hikmahnya. Orang salat itu bisa enggak korupsi, bisa enggak nyakitin orang. Tapi tetap ada orang yang salat tetap korupsi segala macam. Akhirnya seolah cuman buat kedok doang hari ini. Mudah-mudahan ada jalan tobatnya, Tapi kalau misalkan nggak ada jalan tobatnya, auzubillahi min dzalik, seolah-olah saya bilang seolah-olah jangan beneran, seolah kriterianya mirip-mirip ini. Mulutnya mengatakan saya Islam, KTP-nya Islam, tapi kelakuannya nggak Islami, rukun Islam nggak ada yang dijalani, cuman syahadatnya doang. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang kayak gitu, tetangga kita kayak gitu, kalau kita bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapa-siapa, bukan orang yang dihormati, lah doain aja, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, dia nggak tahu ya Allah. Doain terus, harapin mereka biar bisa taubat. Jangan dipukul, jangan diomelin. Kalau kita ustaz, kita sampai nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, sampaikan dengan bijaksana, sampaikan dengan nasihat yang baik.
Jangan dipukul, jangan diapa-apain, jangan dikasarin, jangan. Mereka tambah jauh nanti. Kalau nggak bisa, nggak mampu, ya sudah diam. Akhirnya pakai hati, hatinya caranya mendoakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan sampai akhirnya kayak ini sifatnya mirip kayak gini gitu loh. Mulutnya mengatakan tapi kelakuannya tidak, hatinya juga tidak. Ilahuna wallahu bisawab. Yang mau tanya-tanya silahkan ya. Satu pertanyaan saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.